wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah semua alam semesta beserta isinya bergantung, dan kepadanya juga semua alam semesta beserta isinya akan kembali. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rezeki dan karunia-Nya kepada kita. Dia Allah pula yang mengatur alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu kita bersyukur kehadirat Allah pada subuh hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selanjutnya kita sampaikan salam dan selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah ditunjuk Allah Subhanahu wa taala menjadi suri teladan dalam kehidupan. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang martabat Nabi, kedudukan Nabi dalam pandangan para Nabi Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada subuh hari ini Bapak Ibu kita lanjutkan pembahasan kita apa yang sudah kita sampaikan dari beberapa episode ya, 2-3 sudah ini. Kita ingat kemarin kita sampaikan satu hadis qudsi ya di dalam Arba'in Nawawiyah. Ya bena Adama innaka ma ta'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bena Adama law balagat tunubuka ananastama summastaghfartani ghafartu laka. Ya bena Adama innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabil ardi. Di samping ayat-ayat yang sudah kita jelaskan, kita tafsirkan, maka dengan hadis ini kemarin kita tutup bahwa dengan memahami sifat Ghafur dan sifat Afu, ya sifat pemaaf Allah Subhanahu wa taala, itu memberikan optimisme kepada kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang larut dalam kemaksiatan kefasikan. Dia harus segera bangkit ya untuk menggapai rahmat dan ampunan Allah. Bila perlu berkonsep Al-Quran berlari. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kemudian kita sudah menyebutkan juga siapa yang tobat nasuha, bagaimana tobat nasuha. Ada berapa sifat ya akhlak yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan. Nah, kemudian kita tutup kemarin dengan hadis kursi ini. Ya, wahai manusia, jika kamu datang berdoa dan meminta kepadaku, maka aku akan memberi kamu ampunan dan tidak aku peduli. Ya. Kemudian wahai manusia, jika kamu datang kepadaku dengan dosamu setinggi bagaikan awan di langit, lalu kamu mohon ampun, meminta kepadaku, aku akan memberi ampunan bagaikan awan di langit. Ya. Kemudian wahai manusia, barang siapa yang datang kepadaku dengan membawa dosa sepadan isi bumi dan tidak melakukan kemusyrikan kepadaku, maka aku akan memberi kamu ampunan
dengan seluas isi bumi. Ya. Nah, selanjutnya ya, pada pertemuan ini kita akan sampaikan ya sab'al mubiqat. Ya, jadi 7 dosa besar yang membinasakan amal, bahkan membinasakan kemuliaan manusia. Ahsani takwimnya itu akan hancur binasa. Ada juga orang mengatakan ya sab'inal mubiqat, 70 dosa besar. Bahkan ada yang mengatakan 700 dosa besar. Ya, yang perlu kita perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya seperti ini. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhkanlah 7 dosa besar. Ya. 7 dosa besar itu ya disebut dengan kabair. Dosa besar. Wajib kamu jauhkan 7 dosa besar itu. Karena apa? Karena dia al-mubiqat, akan membinasakan, akan menghapus, akan menghancurkan dan merusak, bahkan akan menjadi penghuni neraka. Kalau kita melakukan dosa-dosa besar yang disebut oleh hadis ini 7 buah, tidak usah kita bicara tentang 70, apalagi mau bicara tentang 700. Ya, tentang 7 buah dosa besar ini kita perhatikan baik-baik. Kalau kita jatuh ke dalam dosa ini, maka di dalam Quran, di dalam surat Maidah, surat An-Nisa, ya, surat Al-A'raf, itu disebutkan banyak dan terlalu banyak ayat-ayatnya yang mengatakan, ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Selain itu Allah akan mengampuninya kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Itu menunjukkan bahwa menjauhkan syirik itu adalah tugas utama dalam memelihara keimanan. Ya. Kemudian di ayat lain dikatakan wa may yusyrik billah faqad tara itsman 'azima. Barang siapa yang melakukan syirik, maka dia telah melakukan kezaliman yang besar. Demikian juga di ayat-ayat lain, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kemusyrikan, maka Allah mengharamkan dia masuk surga dan dia di dalam neraka. Ya, itu. Makanya peringatannya diingatkan, karena dosa yang paling menjijikkan menurut Quran ini, menurut Islam ini adalah orang mengatakan Allah itu lebih dari satu. Ya. Maka dia disebut dengan iftara itsman 'azima. Dia adalah dosa besar. Dosa yang sangat melampaui batas, luar dari ketentuan-ketentuan. Maka Allah murka. Bahkan dalam surat Al-Kahfi disebutkan wa yunzirul ladzina qalu tahadallahu walada. Allah memperingatkan dengan sekeras-kerasnya bahwa Allah itu murka terhadap orang yang mengatakan bahwa Allah itu beranak. Ya, murka. Allah mengancam dengan sekeras-keras ancaman. Maka hendaklah dipelihara. Nah, hadis ini akan menjelaskan. Ya. Qila ya Rasulullah wa mahunna. Wahai Rasulullah, mana 7 dosa besar itu? Ya. Qala asyirku billah. Ini yang pertama. Syirik kepada Allah. Arti kata syirik itu di sini adalah orang yang menduakan Allah atau membandingkan Allah dengan sesuatu di dalam ubudiyahnya.
di dalam ibadahnya. Dia di samping menyembah Allah juga meyakini yang lain. Ya. Nah, apa bisa orang kepada tagut, bisa kepada patung, bisa kepada manusia, bisa kepada nabi, ya, bisa kepada benda-benda yang dianggap keramat, ya, bisa kepada syekh yang dianggap oleh mereka berkah. Nah, ini bisa menjadikan kemusyrikan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama, para nabi, ya, sudah mengajarkan agar manusia ini mengikuti jalan orang selamat sebelumnya. Ini yang perlu diperhatikan, kan? Belum kita bicara syirik lebih dalam. Kita mengikuti jalan orang-orang yang telah selamat terlebih dahulu. Misalnya di dalam surat Luqman, kan? Wattabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Di situ dikatakan, ikutilah jalan orang-orang yang telah datang kembali menghadap kepada Tuhanmu. Siapa? Ya tentu nabi dan lain, ya, rasul, para sahabat-sahabat yang utama, para wali-wali Allah yang utama, orang-orang taat, orang-orang saleh, orang-orang mukmin, para mujahid, para syuhada. Itu orang-orang yang telah datang kembali kepada Allah, yang selamat kembali kepada Allah. Di doa juga kita diajarkan, kita berulang-ulang kita kalau doakan itu, wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar. Siapa al-abrar itu? Menurut Syekh Ahmad Atiullah, bahwa orang abrar itu adalah orang yang tauhidnya bersih. Orang yang tauhidnya bersih, keimanannya bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dia disebut abrar. Jadi kita mohon kepada Allah ketika kita meninggal dunia, ya kita masuk orang-orang yang telah dahulu jalannya, para nabi dan rasul, dan mudah-mudahan kita dikelompokkan bersama orang-orang yang abrar. Orang yang telah hadir kepada Allah, datang kepada Allah, menghadirkan iman yang bersih, hatinya yang bersih, tauhid yang tidak ternoda oleh keyakinan dan kepercayaan. Kalau orang yang tauhidnya sudah bersih, maka konsep hidupnya jelas, hidupnya jelas, dia arahnya jelas kehidupannya, dan dia betul-betul kelihatan identitasnya. Kalau tauhidnya sudah bersih, maka dalam satu lafal yang sering disampaikan oleh para pejuang-pejuang itu, iz azizan wa umut wa anta karim, ya, hiduplah dengan kemuliaan, matilah dengan kesucian. Nah, orang-orang yang mujahadah ini, yang mujahid ini, yang berjuang itu, bagaimana dia meluruskan tauhidnya agar dengan tauhidnya dia bisa hidup mulia, bisa hidup terhormat, mati juga dalam kemuliaan, mati juga dalam kehormatan. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan dalam hadis ini adalah asyirku billah, ya, menjauhkan sifat-sifat keyakinan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik itu bisa melalui lisan kita, syirik itu bisa melalui konsep berpikir kita, syirik itu bisa melalui tindakan kita, syirik itu bisa melalui itikad kita, syirik bisa melalui kepercayaan kita, akan mewarnai kehidupan orang per orang, ya. Nah, orang kalau syirik, ya, dengan cara berpikir, ada orang membangga-banggakan pikiran manusia, ada orang membangga-banggakan konsep hidup manusia, ada orang membangga-banggakan konsep pemikiran manusia. Seolah-olah konsep pemikiran manusia kalau kita tinggalkan itu kita sesat dan kita tidak selamat. Nah, itu orang telah syirik dengan cara berpikirnya.
Dia telah menganggap pikirannya sebagai sesembahannya. Dia menganggap pikirannya itu sebagai sesuatu yang dia ilahkan, yang dia sembahkan dalam kehidupannya. Itulah orang yang menyembah dirinya sendiri. Ya, menyembah dirinya sendiri. Ini berbahaya dengan sekalian. Ya, kalau luar dari pemikiran dia, tidak dari konsepnya dia, ini bisa berbahaya. Padahal semua pikiran-pikiran manusia itu tidak ada, kalau kita gunakan bahasa lebih dalam, hasil pemikiran manusia itu tidak ada yang universal, tidak ada yang sumulia, tidak ada yang paling benarnya, itu tidak ada. Kebenaran hanya satu, yaitu kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang bertauhid juga menjaga cara berpikirnya. Ya. Orang bertauhid itu dia jaga agar ucapannya tidak syirik. Ucapannya tidak syirik. Ya. Ucapannya biasa. Banyak orang dengar Pak sekarang ini. Ya. Ya. Walaupun uang ini adalah Tuhan di dunia, itu juga syirik. Syirik besar itu. Kalau dia berbicara saat itu mati, yang masuk di neraka dia. Ya, masuk di neraka. Karena hadis Nabi mengatakan, "Man mata yusyrik billah dakhalan nar." Barang siapa yang saat matinya ucapannya, tindakannya, perbuatannya mempersekutukan Allah, dan di dalam hatinya ada keyakinan seperti itu, masuk ke dalam hatinya bahwa uang itu Tuhan dunia, maka di neraka tempatnya. Jadi orang bisa syirik dengan ucapan. Ya, bisa syirik dengan ucapan. Ya. Kemudian orang bisa syirik dengan perilaku dan perbuatan. Ya. Perbuatannya seperti orang tidak bertuhan. Tingkah lakunya seperti orang yang tidak beragama. Menghalalkan semua cara. Maka orang seperti ini dia syirik dengan perbuatan dan tingkah laku. Kalau saat itu mati jadi neraka juga. Ya. Kalau saat itu dia mati di neraka juga. Karena dalam Quran itu orang sombong itu dengan ucapan dan perbuatan. Ya. Itu muhtal dan fahur kan? Muhtalan fahurah. Muhtal itu dengan ucapan, ya, berbicaranya seperti bicara tidak mengenal Tuhan, bicara lebih hebat dari Tuhan, ya, berbicara seolah-olah dunia milik dia sendiri, ya. Kemudian fahura, ya, dia bisa juga kafir, bisa syirik dengan perilaku dan perbuatan. Makanya dijaga ucapannya. Itulah sebab Nabi mengapa menyebut hadis terlalu banyak gitu tentang lisan ini. As-salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat manusia tergantung bagaimana dia memelihara lidahnya. Selamatnya itu. Kemudian hadis lain juga mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada akhirat, hendaklah dia berkata benar atau diam. Subhanallah. Mulut ini bisa mengantar kita ke neraka, bisa mengantar kita ke surga. Ya, mulut ini bisa membuat kita sebagai bentuk orang beriman, bisa juga sebagai bentuk orang syirik. Ya, perkataan kita bisa merusak tauhid dan bisa juga memelihara tauhid. Makanya dijaga. Ya, syirik itu bisa dilakukan dengan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian syirik itu bisa dilakukan dalam ibadah. Orang bisa bersyirik, Pak. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada orang lain. Ya, berdoa juga kepada yang lain, yakin juga kepada yang lain. Dia gantungkan juga harapannya pada yang lain. Sama dengan orang-orang kafir Quraisy dulu ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, katanya Allah, coba tanya orang-orang yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah pohon, coba tanya siapa yang menciptakan alam semesta? Mereka la yaqulunna Allah. Ya, la yaqulunna Allah. Mereka menjawab Allah yang menciptakannya. Coba tanya lagi, kenapa dia minta ke sana? Coba tanya Muhammad, kenapa dia minta ke matahari, minta ke bulan, ke bintang, ke air, ke gunung? Kenapa dia minta? Dijawab Nabi itu, wa ma yuqarribuna ilallahi zulfa, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Wahai Muhammad, kami tidak menyembah batu, tidak menyembah matahari, tidak menyembah jin, tidak menyembah setan, tidak menyembah api, tapi kami jadikan alat untuk mengantar kami lebih dekat kepada Allah. Itu kan nyembahnya kan. Bukankah Allah itu di dalam surat Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Aila na'budu illa iya, aila nasta'in illa iya, minkal ibadatu wa alayyal aun. Hanya kepadamu kami minta, kepadamu kami menyembah, kami meminta engkau memberikan kami pertolongan. Jadi jelas tauhidnya orang Islam itu jelas tauhidnya. Ya, batasan-batasan hamba dengan Khalik itu jelas. Ya. Kita tidak diberikan oleh Allah wasilah-wasilah dengan orang-orang yang telah mati. Orang yang masih hidup kita berwasilah. Kita tidak diperintah berwasilah dengan benda-benda mati. Ya. Semua yang kita lakukan ini adalah wasilah yang diajarkan agama. Salat wasilah, zikir wasilah, berdoa wasilah, sedekah wasilah, haji wasilah, semuanya kita laksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, ya. Kemudian orang bisa dia syirik dengan etikat, keyakinan. Nah, keyakinan inilah rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hadis Nabi yang kita baca tadi, "Mammata la yusrik billah dakhalal jannah, mammata yusrik billah dakhalan nar." Barang siapa yang saat matinya, detik-detik kematiannya, lalu di dalam hatinya tidak ada syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Barang siapa di saat-saat matinya masih ada syirik, itikat lain selain kepada Allah, maka dia akan masuk di dalam neraka. Oleh karena itu, dosa besar kabair yang pertama itu adalah asyirku billah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ini. Maka sering kita baca wa ilahukum ilahun wahid. Ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita sering baca qul huwallahu ahad dan seterusnya untuk melatih diri kita agar lisan kita, pikiran kita, perbuatan kita, ucapan kita, itikat kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu di dalam hidup ini. Dan insya Allah nanti akan kita jelaskan kembali makna syirik dari sisi lain, ya, tentang kehidupan yang tidak disadari oleh kita yang hidup di abad modern seperti ini. Terlalu banyak orang syirik. Oleh karena itu kita berhati-hati, mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Semoga yang kita sampaikan ini berfaedah, bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.